Jadi kayak dulu Pak, kayak kasusnya novel itu. Iya. Bahwa polisi tidak bisa mengamankan rakyatnya, mengamankan kita lah. Jadi otomatis kita mesti belajar mengamankan diri kita sendiri. Bagaimana? Pakailah senjata api, nanti banyak berseliweran, nanti senjata api dijual bebas. Sekarang katanya Pak, senjata api cuma 5 juta Pak, yang platinum. Kalau nembaknya bisa tembus kepalanya sampai keluarnya di sana, saking hebatnya tuh. Itu betul Pak. Dan setidaknya Prof, tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk mengungkap suara-suara kritis masyarakat khususnya pembelahan HAM. Ya itu betul. Asumsinya dia melakukan hal demikian pasti untuk membungkam apa yang dari aktivis akan kerjakan atau apa planning aktivis untuk ke depan. Kalau bisa dibungkam dengan begitu. Apakah aktivis mau dibungkam dengan adanya penyerangan itu? Saya rasa tetap jalanin aja. Itu ada kasus, ya itu biar polisi yang nanganinya nanti, nggak usah aktivis kan. Tetap jalan aja. Jadi keadilan atau demokrasi itu mesti ditegakkan oleh aktivis. Nah, Menteri Hukum HAM Yusril mengatakan bahwa Menko dia meminta mengungkap aktor intelektual di balik penyiraman keras terhadap aktivis kontras. Pandangan Prof dengan pernyataan Yusril ini mengungkap faktor intelektual. Pasti Yusril sudah menduga siapa di belakang itu, faktor intelektualnya sudah siapa. Dia paling tidak punya prediksi. Ini yang melakukan ini golongan A atau golongan B atau golongan C. Nanti semua dia itulah jadi saksinya tuh. Pasti dia bisa. So di BAP Yusrilnya tuh. Di BAP kenapa dia sampai ngomong gitu. Pasti dia ada dugaannya, pasti ini dari golongan A atau dari golongan B yang sebagai pelakunya. Dugaan dia pasti ada. Nah, jika nanti tertangkap nih pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan percobaan pembunuhan sebagaimana merujuk pada pasal 459 KUHP baru yang berbunyi setiap orang yang dengan KUHP. Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pandangan Prof? Sebetulnya itu yang saya tidak suka Pak. Jadi dalam KUHP yang baru tuh, mestinya kalau dulu ada 340 langsung mati, ini kan ada jenjang Pak. Mau mati atau semua hidup atau 20 tahun kan. Jadi ketegasan hukuman itu udah jauh daripada melenceng. Jadi life of suffering-nya tuh sudah tidak ada boleh dibilang. Jadi saya lihat KUHP yang baru ini bakal banyak masukkan uang untuk negara itu nanti. Bakal banyak masukkan uang pada negara, ada dendanya kan. Ini KUHP-nya ada di depan saya. Berarti Yusri juga mengatakan penyiraman air keras terhadap aktivis kontras merupakan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Pandangan Prof sendiri, bagaimana nilai-nilai demokrasi dengan berbagai kasus penyiraman air keras bagi para aktivis? Iya, kalau nilai-nilai demokrasi, karena aktivis kan mau menegakkan demokrasi, tahu-tahu dihalangin atau terhalangi dengan penyiraman air keras itu Pak. Mestinya kalau itu ketangkep, mestinya dihukum mati aja pelakunya tuh, supaya jadi presiden, jadi contoh, supaya jangan lagi orang yang berani berbuat begitu Pak. Iya. Mesti hukumannya mesti mati atau tuntutannya mati. Selanjutnya gimana Pak? Ya, naik sampai ke pengadilan, mesti ditangkap, mesti disidangkan ya, mesti dihukum mati kalau bisa. Nah, berarti kan ini suatu PR bagi pemerintahan Prabowo sendiri melihat kasus penyiraman air keras ini. Pandangan Prof sebagai pakar hukum dan akademisi melihat ini bagaimana Prof menyikapi pemerintah dengan kasus seperti ini? Jadi itu kan Prabowo sudah perintahkan Kapolri kan untuk mengusut kasus itu sampai tuntas.
Nah sekarang kita lihat apakah Kapolri bisa dia menelusuri kasus ini sampai dia bisa menangkap pelaku-pelakunya sampai bisa disidangkan. Itu satu ujian untuk Pak Sigit Listio Sigit. Kalau dia tidak bisa mengungkap ini, saya rasa ya mestinya dia mikir apakah dia mundur dari polisi atau bagaimana. Dia mesti dan harus bisa mengungkap kasus ini. Apapun itu. Apapun alasannya, apapun jalannya. Kalau dia nggak bisa itu mesti mundur aja dia. Prof melihat sendiri akan kinerja dari para aktivis kontras sampai saat ini dalam menegakkan demokrasi di Indonesia bagaimana? Ya, jadi aktivis kontras itu sebetulnya bagus, kayak Munir juga kan dibunuh kan. Nah jadi mestinya mereka tuh jauh lebih baik dilindungi daripada sendiri-sendiri gitu. Apalagi mereka termasuk aktivis yang penting. Kalau dia nggak dilindungi, ya gitulah nanti dianiaya mati juga lama-lama. Jadi perlindungan oleh aparat polisi kepada mereka itu tidak full. Kenapa? Karena aktivis itu nyerangnya ke pemerintah juga, nyerangnya ke polisi juga, ke TNI atau apa. Jadi mereka tuh mungkin ada keengganan untuk melindungi begitu. Jadi akhirnya alam lah yang mematikan mereka, orang lain jadi penjahat. Alam yang mematikannya. Bukan yang ininya, Prof. Iya. Nah, jadi apa masukan dari Prof sendiri untuk pemerintah dalam pembenahan hukum di Indonesia termasuk penegakan demokrasi dan anti. Tadi sudah saya bilang Pak Yan, bahwa kita warga negara Indonesia ini sudah tidak bisa dijaga lagi oleh polisi atau keamanan kita itu nggak bisa dijamin Pak. Lain kalau kita misalnya di London atau di Amerika, bahwa kita kan kemana-mana terjamin tuh keamanan kita di mana-mana. Sekarang nggak terjamin itu Pak. Udah nggak terjamin sama sekali itu. Jadi kalau saya aja misalnya mau dibunuh orang, saya mesti bela diri sendiri. Apa saya bertanya, oh tolong polisi, polisi langsung datang dalam 2 menit, 3 menit, nggak mungkin kan. Jadi kita berusaha sendirilah nanganinya kasus-kasus yang menimpa kita. Dengan peristiwa ini, Prof, mungkin masyarakat atau dunia melihat bahwa di Indonesia sudah tidak nyaman lagi. Tadi sudah saya bilang Pak, jadi kita ini sebagai warga negara Indonesia kayak saya sebagai pengacara, sebagai dosen tidak bisa diamankan oleh polisi atau TNI. Jadi kita mesti mengamankan diri kita sendiri, mesti menjaga diri kita sendiri. Kalau mau selamat, mesti hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau nggak mati kita nanti dibunuh. Jadi apa harapan ke depan untuk negara, pemerintah, polisi dalam kasus ini, Prof? Bagaimana, Prof? Jadi pandangan saya ke depan, Pak. Jadi dari pemerintah maupun polisi maupun TNI itu mestinya lebih aktif. Kayak dulu-dulu kalau kejadian tuh tiap jam tuh ada polisi yang Honda, Pak. Ada yang Honda pakai mobil, pakai sepeda, pakai motor, pakai kuda, ataupun jalan kaki, Pak. Nah, itu tidak pernah dilakukan lagi oleh polisi saat ini. Apa dia rendah kalau jalan kaki? Atau dia rendah kalau naik mobil atau naik motor atau naik sepeda? Enggak, kita nggak pernah punya asumsi begitu kan. Dulu waktu saya kecil di Palembang, itu polisi suka jalan. Tiap hari ada yang jalan, orang 5, orang 6. Ini nggak pernah kita ketemu polisi jalan. Lewat aja jalan ini. Kalau dia lewat ini, saya panggil supaya minum kopi, Pak. Saya kasih minum kopi atau saya kasih makan. Salah ada, Pak. Katanya, saya 30 tahun di sini belum pernah saya lihat polisi jalan pagi di sini. Kalau dia datang, lewat sini saya panggil, masuk Pak. Makan dulu, minum kopi. Saya kasih, saya siapkan. Tapi nggak pernah ada. Yakin kasus ini akan terbongkar, Prof, atau tertangkap dengan pelakunya dengan pasti tertangkap. Kalau polisi nggak bisa nangkepnya, berhenti aja mengundurkan diri polisi-polisi yang pentolan-pentolan itu. Nggak ada guna kan mengungkapkan satu kasus aja nggak bisa. Polisi bilangnya kan jagoan.
setidaknya bangsa luar melihat dengan kasus ini bahwa Indonesia ini sudah tidak nyaman. Tidak aman. Jadi kalau orang asing lihat there is no law in Indonesia, nah inilah tidak ada hukum di Indonesia. Jadi tidak aman, tidak nyaman kalau kita ke sana. Nanti mereka akan di binding itu, dicegah warga negaranya tuh nggak boleh ke Indonesia karena tidak aman kamu di sana. Kurang nyaman berarti. Nggak nyaman lagi. Kurang aman, bukan nyaman, kurang aman. Kurang aman. Berarti disinilah ketegasan dari Prabowo sendiri untuk menjaga negara ini, bangsa ini, masyarakat ini dalam segala suatu persoalan. Iya. Kalau Prabowo tidak bisa menuntaskan kasus ini sampai ketemu siapa pelakunya, itu nama baik Prabowo juga dipertaruhkan. Oke, terima kasih banyak, Bro.